Semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir bahwa orang Jawa kulitnya hitam. Tapi para wali punya filosofi sendiri, karena unsur 4 itu kan api, angin, yang paling mantap itu kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya 3. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, ya kan, dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula ngerusak dia. Besok kamu mati kembali ke bumi juga, bumi ndak menjepit kamu, ndak marah-marahin kamu, ya monggo. Kamu yang tadi nginjak-injak dia, sekarang kamu dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diam, teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh, pendirian, ndak gampang terombang-ambing, diinjak, disusah-susah. Di atas dia ada apapun dia nggak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak pernah sombong, tidak pernah goyah. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengenges-cengenges, ngasih nasihat sama yang dia ngomong dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin. Tapi semua bisa eksis kalau ada bumi. Dan buminya sendiri nggak pernah pamer. Dia nggak pernah sombong. Yang terakhir, bumi diapain aja, dia selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka, bumi selalu ngasih kamu yang baik. Ngasih tumbuhan, ngasih makanan, ngasih kehidupan, itu bumi. Maka Semar dikasih warna hitam, simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan, simbol dari ketidaksombongan. Apa air, api, dan angin tidak penting, tapi semua berada di bawah levelnya bumi dan tanah. Oke, itu filosofi warna hitam. Makanya Semar digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam tidak usah minder. Nah, filosofinya tinggi. Kalau ditanya kamu, jadi kalau kulitmu kok hitam, loh jangan salah, hitam itu unsur yang paling tinggi karena dia melambangkan bumi. Nah, lumayan tuh kamu dapat dalil untuk pede pas kulitmu hitam. Oke, jadi itu filosofinya warnanya dia. Jadi dari warnanya kita bisa ngambil hikmah. Jadilah bumi yang tidak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murkai orang kayak apapun, kamu nggak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu nggak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi tidak sombong. Kamu teguh, tidak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. Dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh ya, di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang syukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil, syukurnya mesti kuncung.
di sini tipis, terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia ya, kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu 8 ya, biasanya kayak gitu. Kalau Semar 8, jadi bisa dibayangkan. Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sufistik dari Semar itu. Gara-gara kunjungnya itulah dia punya kekuatan tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, ndak jatuh cinta. Bisa ngabot. Ya, ndak sedih, ndak capek, ndak sakit, ndak kepanasan, ndak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan, yang paling menonjol adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ofensif, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini, selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong kamu tidak bisa merasa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, nggak sumpek, tidak jatuh cinta. Itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, wong kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, wong kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas. Tapi selesai. Dengan 8 daya ini kamu nggak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah, itu kunjungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong dia tidak bisa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa panas, tidak bisa dingin. Jadi itu 8 daya kunjung. Kalian juga gitu. Kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti. Apa tuh ya? Tidak lapar, apa mana tidak lapar? Iya. Tidak ngantuk, siapa lagi? Kamu duduk sebentar ya sudah liar-liar. Tidak jatuh cinta, sang soyo. Baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo. Bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan. Jadi tidak mungkin. Tidak sedih, kamu tidak mungkin kan, tidak bisa sedih. Tapi kalau bisa jadi nggak sedih, bagus. Tidak merasa capek, ini susah wes. Tidak menderita sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti. Koyo Semar, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar, ya manusia mesti lapar. Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu, jatuh cinta juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua, maka kamu jadi sakti. Bukan berarti nggak bisa lapar, nggak mungkin. Bisa lapar, tapi kamu tidak akan kalah hanya oleh lapar. Itu simbol 8 daya yang ada di kunjungnya Semar.